Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Kuaru TV. Kali ini kita akan membahas sebuah sejarah yang seringkali terlupakan, yaitu kontribusi luar biasa dari Kesultanan Utsmaniyah dalam dunia vaksinasi jauh sebelum nama Edward Jenner dikenal di seluruh dunia. Nah, belakangan ini kan lagi rame nih perbincangan soal sebuah dokumen kuno dari era Utsmaniyah. Pertanyaan utamanya gini, emang bener ya ada semacam sertifikat vaksin di zaman itu? Pertanyaan ini nih yang bakal jadi pintu masuk kita buat menyelami sebuah kisah medis yang luar biasa. Tentang gimana ilmu pengetahuan bisa berpindah dari timur ke barat. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng buktinya. Dari mana sih klaim yang menarik ini datang dan apa yang kita tahu soal kebenarannya? Jadi begini, penelitian terbaru memang sudah mengkonfirmasi kalau dokumen-dokumen ini asli. Ada peneliti dari Yunani yang mempublikasikan beberapa contoh sertifikat vaksinasi keluarga dari awal abad ke-20. Tapi yang perlu kita tahu, sertifikat ini sebenarnya cuma puncak gunung es dari sebuah cerita yang akarnya jauh lebih dalam, ratusan tahun sebelumnya. Untuk menemukan sumbernya, kita harus mundur jauh ke belakang, ke abad ke-15, ke sebuah institusi yang jadi pusat inovasi medis pada zamannya. Ternyata, metode untuk melawan cacar ini dikembangkan di sebuah jenis rumah sakit yang sangat khusus, yang dikenal sebagai Darushifa, tepatnya di kompleks yang didirikan oleh Sultan Bayazid II. Nah, Darushifa ini bukan sekedar rumah sakit biasa ya, ini adalah pilar kesehatan masyarakat. Anggap saja seperti pusat riset medis yang super canggih, yang dananya itu berasal dari wakaf atau dana abadi amal, untuk melayani seluruh komunitas tanpa pandang bulu. Jadi, gimana sih bentuk awal dari inokulasi ini? Seperti apa cara mereka melakukannya? Orang-orang Utsmaniyah ini sudah menguasai sebuah teknik yang diwarisi dari pendahulunya, Kesultanan Seljuk, namanya variolasi. Intinya, mereka sengaja mengenalkan virus cacar dalam dosis yang sangat terkendali ke orang yang sehat, tujuannya untuk memicu kekebalan tubuh. Dan ini bagian paling menariknya. Prosedurnya itu dirancang supaya nggak menakutkan sama sekali. Justru sebaliknya, dibuat jadi ritual yang menenangkan. Coba bayangin deh, prosesnya dilakukan di pemandian atau hammam yang udah dihias bunga-bunga sambil diiringi musik yang syahdu. Prosesnya pun sangat teliti. Bahkan luka goresannya ditutup pakai kelokok mawar. Luar biasa kan? Pendekatan yang sangat holistik untuk zaman itu. Praktik yang luar biasa ini mungkin bakal tetap jadi rahasia lokal aja, kalau bukan karena kehadiran seorang pengamat yang sangat berpengaruh dari Eropa. Nah, ini dia tokoh kunci kita, Lady Mary Wortley Montagu. Dia bukan orang sembarangan loh, dia seorang penulis yang cerdas dan juga istri duta besar Inggris. Selama tinggal di wilayah Utsmaniyah, dia melihat langsung metode ini dan terkagum-kagum sama tingkat keberhasilannya. Dalam sebuah surat yang dia kirim ke Inggris, dia bukan cuma menjelaskan prosedurnya dengan detail, tapi dia juga mendeklarasikan misinya. Dia bertekad untuk membawa teknik penyelamat nyawa ini kembali ke negaranya. Sebuah tekad dari seorang wanita yang nantinya akan mengubah sejarah kedokteran barat. Tapi tentu aja membawa ide radikal dari timur ini ke Inggris bukan perkara gampang. Yuk kita lihat gimana perjuangannya. Lady Montagu ini yakin banget sama metode ini. Saking yakinnya, dia sampai berani mempertaruhkan nyawa anak-anaknya sendiri untuk membuktikan keamanannya. Bayangin, dia menginokulasi putrinya di depan para dokter kerajaan yang waktu itu skeptis banget. Ini langkah yang sangat berani dan menentukan. Tapi itu belum cukup. Untuk meyakinkan publik yang masih ragu, sebuah uji coba yang sangat dramatis dan, ya bisa dibilang kontroversial, akhirnya digelar. 6 orang terpidana mati dari penjara Newgate ditawari sebuah pilihan yang gak terbayangkan. Mereka bisa bebas dengan syarat mau jadi sukarelawan untuk prosedur ini dan tentunya harus selamat. Seluruh Inggris waktu itu menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Dan hasilnya sukses besar. Inilah titik baliknya. Uji coba pada para narapidana itu langsung menghancurkan semua keraguan publik. Setelah itu, keluarga kerajaan, kaum bangsawan, dan politisi mulai ikut menginokulasi anak-anak mereka. Pintu pun terbuka lebar bagi penyebaran metode ini ke seluruh Eropa. Jadi poin yang paling krusial di sini adalah kita harus paham di mana posisi inovasi dari Utsmaniyah ini dalam garis waktu sejarah kedokteran dunia. Penting banget buat kita ingat, teknik variolasi ini jadi metode utama buat melawan wabah cacar yang sangat mematikan di Eropa selama puluhan tahun, jauh sebelum nama Edward Jenner menjadi terkenal dengan penemuan vaksinnya.
Garis waktu ini nunjukin dengan sangat jelas bahwa praktek dari Utsmaniyah adalah pelopor yang sangat penting bagi penemuan Jenner nantinya. Metode ini sudah menyelamatkan begitu banyak nyawa selama lebih dari 7 dekade sebelum vaksinasi modern ditemukan. Kontribusinya yang luar biasa ini bahkan diabadikan di atas batu loh. Ada sebuah plakat di Katedral Lichfield yang secara eksplisit menyebut Turki sebagai sumber dari seni yang menyehatkan ini. Sebuah pengakuan yang sangat jelas tentang dari mana inovasi ini berasal. Nah, kisah ini kan bikin kita jadi mikir ya, kira-kira ada berapa banyak lagi sih bab-bab penting dari kemajuan ilmu pengetahuan, terutama yang datang dari luar dunia barat, yang mungkin saja sudah kita abaikan atau bahkan kita lupakan dari sejarah. Sekian pembahasan kali ini terkait Darus Syifa dan warisan medis dari Kesultanan Utsmaniyah. Jangan lupa share and like sajian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.